Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Paralel B Angkatan 2023 semester 3 Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur dengan dosen pengampu Ibu Novi Kartika Erlianti untuk tugas alat industri kimia. Di sini kami akan menjelaskan soal pembuatan garam industri dari garam krosok. Disclaimer di sini, pembuat industri garam yang kami buat tidak menggunakan air laut secara langsung, tapi menggunakan garam krosok yang memiliki konsentrasi rendah dari petani-petani lokal. Baik, berikutnya untuk anggota kelompok kami. Yang pertama ada Diamond Raike NPM 2303014148. Lalu ada Yulanda Aji NPM 2303104149. Lalu ada Enon Dakira NPM 2303010150. Lalu ada Galang Ardiansyah NPM 2303010156. Ada Kenley Hansel NPM 2303010169. Faisal Dani NPM 23030170. Lalu yang terakhir saya sendiri, Sarul Lisan Pratama, NPM 2303100178. Baik, yang pertama untuk latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya, Yolanda Haji. Untuk latar belakang dari cerita saya dengan tahun 2009 ingin menjelaskan terkait latar belakang tapi yang melandasi yang membawa itu ya saat ini itu Vietnam adalah salah satu produk yang menunjukkan kedisiplinan adalah garam yang penggunaannya besar garam yang pada dasarnya dengan terbukti dengan hasil garam pada untuk berbagai sektor seperti produksi karena yang akan lebih banyak garam biasanya digunakan dalam berbagai sektor seperti yang mungkin. Oleh karena itu, alat-alat chemical ini yang digunakan dalam pabrik garam, omega garam itu dalam memastikan proses produksi berjalan secara efisien dan menghasilkan produk berkualitas tinggi. Alat-alat seperti evaporator, distillation, hingga sistem pengolahan air asin, semuanya nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya oleh teman-teman yang lain. Baik, selanjutnya ada proses pada industri kimia untuk garam industri ini. Tahap pertama, yakni pengangkutan bahan baku. Nah, pengangkutan garam gosok dari gudang untuk dialirkan pada mixer tank, kita menggunakan screw conveyor karena dapat mengalirkan zat-zat yang bersifat serbuk atau kristal yang berukuran relatif kecil namun tidak sampai seperti bubuk. Nah, kemudian pada proses pencucian garam kita menggunakan mixer tank. Di sini mixer tank yang kami gunakan memiliki dimensi 250 liter. Nah, untuk garam rakyat yang kita gunakan sendiri ada 50 kilogram. Sementara untuk larutan brand yang kita gunakan sendiri ada 150 liter. Karena dengan perbandingan 1:3. Lalu diameter impeller kami memakai 0,2 meter. Dan kemudian dilakukan pengadukan untuk mengkoagulasi zat-zat seperti CaSO4, CaCl2, dan juga MgCl2 sampai kemudian garam mencapai 92,28%. Nah, output dari nah, output dari mixer tank ini nantinya akan dialirkan menuju ke horizontal tube evaporator untuk dilakukan proses evaporasi. Nah, proses evaporasi dilakukan untuk memekatkan konsentrasi garam tadi. Panas yang berasal dari evaporator dihasilkan oleh boiler yang kemudian masuk dalam heater untuk menaikkan suhu dari uapnya. Uap itu kemudian masuk ke tub-tub yang berbentuk horizontal pada evaporator dan nantinya akan terjadi pertukaran panas dengan campuran yang berasal dari mixer tank tadi. Selanjutnya ada proses pengkristalan di kristalizer. Nah, output dari evaporasi tadi masuk ke kristalizer untuk membentuk kristal garam. Karena sluri tadi, meskipun dia berbentuk pekat konsentrasinya,
Tapi garam di sini masih belum berbentuk padatan. Nah, setelah melalui proses pengkristalan pada kristalizer, didapatkan konsentrasinya meningkat menjadi 94,61%. Nah, sus- suspensi ini kemudian masuk ke tahap pemisahan di sentrifug, di mana padatan yang dihasilkan tentunya masih lembab karena baru saja terpisah dari cairannya. Padatan yang dihasilkan kemudian dilanjutkan dengan proses pengeringan pada rotary dryer. Pada rotary dryer, garam garam yang sudah didapatkan tadi dikontakkan langsung dengan udara panas yang berasal dari boiler dengan suhu 120 derajat Celcius tentunya. Dari rotary dryer ini kita mendapatkan dua output. Yang pertama padatan garam dan yang kedua adalah udara yang juga terdapat beberapa padatan yang ikut ikut terseret di dalamnya. Nah, untuk udara yang dihasilkan tadi kita masukkan dulu ke siklon untuk memisahkan antara udara dan juga padatannya. Karena padatannya nanti juga akan digunakan pada tahap selanjutnya. Kemudian, padatan yang berasal dari rotary dryer tadi dilanjutkan menuju ke rotary cooler untuk didinginkan. Di sini kita juga mengkontakkan langsung dengan udara, tapi dengan suhu ruang yang berasal dari blower. Sama seperti pada rotary dryer, udara yang dihasilkan pun juga akan disaring atau dipisahkan dengan padatan pada siklon yang kedua. Adapun padatannya akan ditampung di hopper untuk nantinya dialirkan bersama-sama dengan tiga output yakni hopper, cycle 2, cycle 1 dialirkan bersama menggunakan blower menuju ke screw conveyor. Nah, screw conveyor ini nantinya akan mengangkut garam-garam tadi menuju ke ball mill untuk dilakukan untuk dilakukan pengecilan ukuran menjadi lebih kecil. Di mana ukuran bola yang dipakai adalah 60 sampai 15 mm. Nah, di sini target dari Balmil sendiri itu menghasilkan ukuran padatan garam sebesar 1 mm atau 18 mes. Nah, kita memisahkannya menggunakan vibrating screener dengan 6 lapis. Nah, untuk padatan yang sudah berukuran 1 mm atau 18 mes akan langsung dilanjut ke proses packing. Sementara untuk yang lainnya akan masuk kembali ke balmil sampai mendapatkan ukuran 1 mm atau 18 mes. Sehingga output yang dihasilkan dari proses produksi ini adalah kristal NaCl dengan ukuran 1 mm atau 18 mes. Untuk PFD-nya, untuk PFD-nya sebagai berikut. Di sini garam grosok masuk ke screen conveyor 1. Bersama dengan itu, larutan brand juga masuk ke evaporator, maksud saya mixer tank, untuk dilakukan proses washing atau pencucian. Terus, dari mixer tank tadi dialirkan dengan pompa 1 menuju ke evaporator. Nah, uap dari evaporator ini berasal dari boiler dengan suhu 120 derajat Celcius yang kemudian ditingkatkan suhunya oleh heater menjadi 135 derajat Celcius. Nah, di sini kita menggunakan sistem counter current agar proses evaporasi yang terjadi lebih maksimal karena dengan arah panas yang berlawanan. Untuk udara yang dihasilkan akan masuk ke kondensor agar bisa digunakan pada tahap evaporasi selanjutnya di batch selanjutnya. Sementara seluruh yang dihasilkan akan masuk ke kristalizer yang kemudian dikontakkan dengan air dingin agar membentuk kristal garam dan juga kemudian masuk ke sentrifug. Di sentrifug ini juga
akan dialirkan menuju ke skru conveyor kedua agar bisa dibawa menuju ke rotary dryer. Panas pada rotary dryer berasal dari boiler kedua. Lalu kemudian proses proses selanjutnya seperti yang saya jelaskan pada slide tadi, outputnya menghasilkan gas dan juga padatan, yang dimana gas dimasukkan ke siklon dan padatan dilanjutkan ke rotary cooler. Semua output dari hopper siklon 1 dan siklon 2 kemudian dialirkan menggunakan boiler keempat menuju ke skor conveyor dan juga ke ball mill. Parameter dari ball mill ini kita menggunakan verbatim screener agar memastikan bahwa ukuran dari partikelnya sudah mencapai 1 mm atau 18 mesh. Sehingga kristal atau output produksi yang kita harapkan yakni kristal NaCl sebesar 18 mesh. Untuk keterangan alat-alat yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Faizal Dani, NPM 23070. Yang pertama, alat-alat yang digunakan dalam industri ini adalah screw conveyor. Yang mana screw conveyor adalah alat mekanik untuk mengangkut material dalam bentuk partikel atau bubuk dengan menggunakan ulir. Nah, jadi prinsip kerjanya itu ulir atau skru yang berputar secara terus-menerus didukung oleh bantalan atau bearing. Nah, perputaran ulir ini nanti menghasilkan dorongan material sepanjang selongsong menuju ujung outletnya. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor kelebihan serta kekurangan. Yang pertama dari faktor ada diameter ulir, yang mana ukuran diameter ulir ini mempengaruhi kapasitas angkut material. Lalu yang kedua ada jenis pitch, yang mana pitch ini kan jarak antar lilitan ulir. Jadi jenis pitch yang digunakan itu memengaruhi volume material yang dapat diangkut dan juga kecepatan transportasinya. Lalu yang ketiga ada kecepatan putaran. Kecepatan rotasi ulir ini memengaruhi efisiensi pengangkutan material. Kalau terlalu cepat menyebabkan material tumpah, kalau terlalu lama maka prosesnya kurang efisien. Lalu yang terakhir ada kekasaran material ulir. Nah, bahan ulir yang harus disesuaikan dengan jenis material yang diangkut, terutama kalau sifatnya abrasif atau korosif. Lalu di kelebihan, yang pertama ada kapasitasnya stabil. Jadi pengangkutan material dilakukan secara terus-menerus dengan laju yang stabil. Lalu yang kedua ada penanganan beragam material. Jadi panjang. Jadi skru conveyor ini umumnya memiliki panjang terbatas karena dapat menyebabkan pembengkokan ulir jika terlalu panjang. Konsumsi energi bisa lebih tinggi, terutama jika digunakan untuk mengatur material dalam jarak jauh. Lalu yang ketiga ada pengaruh terhadap material yang rapuh. Jadi material yang mudah rusak atau pecah bisa hancur. Selanjutnya yang kedua ada mixer tank. Nah, mixer tank ini semacam suatu wadah yang digunakan untuk mencampur dua atau lebih bahan. Jadi prinsip kerjanya itu pada saat fasenya cair, pengadukan dalam mixer tank ini bertujuan untuk menciptakan keadaan yang turbulen agar bahan tercampur secara merata. Nah, pengadukan mixer tank ini melibatkan pengaduk kecepatan tinggi atau rendah, tergantung pada sifat bahan yang dicampur. Mungkin bisa di next. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor kelebihan serta kekurangan dari mixer tank. Yang pertama ada faktornya, yaitu jenis pengaduk. Dari beberapa jenis pengaduk, termasuk propeller, pedal, dan turbin, yang masing-masing yang digunakan dalam kondisi pencampuran yang berbeda. Jadi ada sesuai dengan bahan yang dicampur. Lalu yang kedua, ada kecepatan mengaduk.
kecepatan pengaduk ini memengaruhi pola aliran dalam tangki. Jadi kecepatan pengaduk biasanya dikategorikan menjadi rendah, sedang, atau kecepatan tinggi. Yang ketiga ada volume tangki. Volume tangki ini disesuaikan dengan kapasitas produksi dan bahan jenis yang dicampur. Lalu yang terakhir, bahan pengaduk dan tangki. Jadi bahan pengaduk dan tangki harus tahan terhadap korosi, tekanan, serta sifat bahan yang dicampur. Lalu kelebihan mixer tank, yang pertama ada fleksibilitas. Jadi dapat digunakan untuk berbagai macam bahan, baik padat, cair, dan gas. Lalu kedua, kontrol yang mudah. Jadi parameter seperti kecepatan pengaduk dan suhu dapat dikendalikan untuk memastikan proses pencampuran yang berjalan dengan baik. Lalu yang ketiga, ada efisiensi energi. Maksudnya penggunaan yang tepat dari pengaduk dan elemen pemanas memastikan penggunaan energi yang efisien. Tapi kekurangannya, yang pertama ada konsumsi energi juga. Jadi pengadukan bahan viskositas tinggi atau kekentalannya tinggi atau dalam jumlah besar membutuhkan energi yang besar. Jadi tidak membutuhkan energi yang sangat besar. Lalu yang kedua, desain kompleks. Untuk bahan yang bersifat reaktif, tangki mixer memerlukan desain khusus yang melibatkan isolasi termal dan simpanan yang terlalu kuat bisa merusak bahan yang rapuh atau bisa di alat selanjutnya. Next. Nah, yang ketiga ada pompa. Pompa ini adalah alat yang digunakan untuk memindahkan fluida cair dari tempat yang memiliki head ke tempat yang memiliki head yang lebih tinggi melalui sistem pemipaan. Nah, prinsip kerjanya, pompa bekerja dengan memberikan energi mekanik ke fluida untuk menghasilkan energi aliran yang dapat mengatasi hambatan di sepanjang pipa. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor kelebihan serta kekurangan dari pompa. Untuk faktor yang pertama ada head total pompa atau kapasitas aliran, yaitu debit aliran yang dapat dipindahkan sesuai atau menyesuaikan dengan bahan yang akan dialirkan. Lalu yang kedua ada kapasitas aliran. Tiga ada daya, mana daya dari fluida dan daya dari poros dalam mempengaruhi pompa. Lalu untuk kelebihan ada 3 poin. Yang pertama ada fleksibilitas dalam penggunaan. Jadi pompa ini dapat digunakan untuk berbagai jenis fluida karena sistemnya hanya mengalirkan. Lalu yang kedua ada efisiensi. Efisiensi pompa ini dapat mencapai efisiensi hingga 82% dalam mengalirkan sebuah fluida. Lalu yang ketiga ada keamanan. Jadi sistem pompa ini kan sistemnya yang tertutup serta mengurangi resiko kontaminasi dalam sistem pemipaan. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama ada keterbatasan operasional. Maksudnya kinerja dipengaruhi oleh viskositas fluida, yang mana viskositasnya semakin tinggi maka akan sedikit menghambat dalam proses pengaliran fluidanya. Lalu yang kedua ada perawatan. Di pompa ini komponen dapat mengalami keausan dalam pompanya. Jadi perlu perawatan yang intensif. Mungkin bisa di alat selanjutnya. Next. Nah, yang selanjutnya ada evaporator horizontal tube. Yang mana evaporator horizontal tube ini bekerja dengan memanfaatkan panas dari steam yang mengalir melalui tube-tube horizontal di dalam sel. Nah, prinsip kerjanya cairan yang akan dipekatkan di dalam sel mengelilingi tube-tube tersebut. Panas dari steam ditransfer ke cairan menyebabkan sebagian cairan menguap. Nah, uap yang terbentuk ini naik ke bagian atas sel dan dikeluarkan. Sementara cairan yang telah dipekatkan tertinggal di bagian bawah. Proses ini berlangsung terus-menerus dengan masuknya cairan baru ke dalam sel, memungkinkan kepekatan atau penguapan cairan secara efisien. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada faktor kelebihan serta kekurangan dari horizontal evaporator tube. Nah, untuk faktor yang pertama yaitu temperatur. Temperatur merupakan
aspek paling penting dalam proses di evaporator tube ini, yang mana temperatur akan menentukan efektivitas evaporator dalam memisahkan kandungan air. Selain itu, perbedaan temperatur antara sisi tube dan sel juga mempengaruhi kinerja dari evaporator. Yang kedua ada pemilihan material, yang mana pemilihan material ini salah satu hal yang penting harus diperhatikan dalam perencanaan alat evaporator, yang mana tidak sembarang material juga bisa dimasukkan ke dalam horizontal evaporator tube ini. Yang ketiga ada perpindahan panas. Nah, tentang perpindahan panas ini sesuai dengan sistem yang atau mekanisme yang ada di horizontal evaporator tube. Selanjutnya ada kelebihan kelebihan dari evaporator tube, yang mana konstruksi relatif mudah. Ketiga, cocok untuk cairan dengan viskositas rendah sampai sedang. Tapi juga memiliki kekurangan yang dimana kekurangan yang pertama yaitu efisiensi perpindahan panas lebih rendah dibanding vertical tube. Lalu yang kedua, kurang cocok untuk cairan yang sangat kental. Yang ketiga, membutuhkan area lantai yang lebih luas karena dimensi dari horizontal evaporator tube ini terbilang cukup besar. Mungkin bisa di alat selanjutnya. Next. Saya Ellen Zakira Fadia dengan NPM 23050. Selanjutnya ada alat barometrik kondensor. Barometrik kondensor merupakan jenis kondensor yang menggunakan tekanan pertama yaitu uap yang dihasilkan akan disalurkan ke kondensor sehingga uap mengalami kontak dengan air pendingin melalui pipa-pipa jet dan uap terkondensasi menjadi air dan gas-gas incondensable dikeluarkan melalui pompa vakum. Next. Selanjutnya ada faktor kelebihan dan kekurangan. Faktor yang pertama yaitu tekanan uap dan vakum, di mana kinerja kondensor sangat dipengaruhi oleh kemampuan menjaga tekanan vakum yang stabil. Tekanan uap yang tinggi bisa mempengaruhi efektivitas kondensasi. Yang kedua, temperatur air pendingin. Kinerja sistem akan menurun jika suhu air pendingin terlalu tinggi. Yang ketiga, kapasitas aliran uap, di mana kondensor harus mampu menangani jumlah uap yang dihasilkan oleh proses. Jika tidak, sistem akan menjadi kurang efisien. Untuk kelebihan, yang pertama yaitu efisiensi energi. Penggunaan kondensor memungkinkan penghematan energi karena tidak memerlukan pompa vakum secara terus-menerus. Kedua, penghematan air. Kondensor jenis ini bisa mengurangi penggunaan air pendingin dengan efisiensi yang lebih tinggi dalam penggunaan air dibandingkan dengan kondensor jet biasa. Kekurangan yaitu perawatan yang rumit. Meskipun alat ini hemat energi, perawatan pada sistem ini bisa menjadi lebih kompleks, terutama untuk mengelola gas incondensable. Yang kedua, keterbatasan pada variasi beban uap. Kinerjanya bisa menurun pada kondisi fluktuasi beban uap yang besar. Next. Selanjutnya ada boiler. Prinsip dari boiler yaitu menghasilkan uap panas yang bertekanan tinggi untuk memanaskan heater pada evaporator. Pertama, bahan bakar dibakar dalam ruang pembakaran untuk menghasilkan panas. Panas akan ditransfer sehingga suhu meningkat dan air akan menjadi uap. Next. Untuk faktor yang pertama yaitu kurangnya air pengisian. Kurangnya air pengisian boiler disebabkan oleh kebocoran tangki yang disebabkan oleh korosi karena air pengisian yang kotor. Yang kedua, korosi. Korosi merupakan kerusakan-kerusakan yang timbul pada logam yang disebabkan karena terjadi reaksi kimia antara permukaan logam dengan media sekelilingnya. Yang ketiga, kerak atau deposit. Kerak pada ketel atau boiler ini disebabkan oleh terbentuknya endapan dari air langsung pada permukaan pemindah panas atau oleh suspen air yang menempel pada permukaan logam sehingga logam menjadi keras dan lengket. Yang keempat, keretakan. Keretakan dapat disebabkan oleh kandungan basa yang terdapat pada air boiler. Selanjutnya, kelebihan. Yang pertama, penyedia uap yang stabil.
Boiler menyediakan uap panas bertekanan tinggi yang dibutuhkan dalam berbagai proses industri, termasuk untuk pemanasan evaporator dalam produksi garam. Kedua, efisiensi energi yang tinggi. Ketiga, penggunaan yang multifungsi. Selain digunakan dalam evaporator, uap yang dihasilkan boiler juga bisa digunakan dalam berbagai proses lain di industri garam seperti pengeringan dan pemanasan. Yang keempat, kontrol suhu yang baik. Boiler memungkinkan kontrol suhu dan tekanan yang baik sehingga diatur sesuai dengan kebutuhan proses dalam produksi garam dan 5 keandalan. Untuk kekurangan, yang pertama konsumsi energi yang tinggi. Boiler memerlukan bahan bakar dalam jumlah besar untuk memanaskan air hingga menghasilkan uap, sehingga konsumsi energi bisa sangat tinggi. Kedua, perawatan dan pengawasan rutin. Boiler memerlukan perawatan dan pemeriksaan rutin untuk mencegah masalah seperti kebocoran, fouling, dan pengendapan kerak yang dapat menurunkan efisiensi. Ketiga, risiko keselamatan. Keempat, biaya investasi dan operasional yang tinggi. Dan 5, ketergantungan pada air berkualitas, yaitu air yang digunakan dalam boiler harus berkualitas baik untuk mencegah pembentukan kerak dan korosi di dalam sistem yang dapat mengganggu kinerja boiler dan peningkatan biaya perawatan. Selanjutnya ada blower. Blower merupakan mesin atau alat yang digunakan untuk menaikkan atau memperbesar tekanan udara atau gas yang akan dialirkan dalam suatu ruangan tertentu. Blower pertama akan mengalirkan uap panas dari boiler menuju ke evaporator. Blower kedua akan mengalirkan udara panas ke rotary dryer untuk proses pengeringan dan blower kedua akan mengalirkan udara dingin ke rotary cooler. Faktor boiler yang pertama yaitu viskositas fluida. Kenaikan viskositas fluida akan mengurangi kapasitas aliran dan efisiensi dari blower. Yang kedua adalah kecepatan putaran. Semakin tinggi kecepatan putaran, maka semakin besar kapasitas aliran dan tekanan yang dihasilkan, namun juga akan meningkatkan konsumsi daya dan kebisingan. Yang ketiga, desain impeller. Bentuk, ukuran, dan sudut-sudut impeller sangat berpengaruh terhadap karakteristik aliran udara yang dihasilkan, seperti kapasitas aliran, tekanan, dan efisiensi. Kelebihan, yang pertama, pengaturan suhu, di mana dapat membantu mengatur suhu dengan baik dan mendistribusikan uap panas secara merata. Kedua, fleksibilitas. Dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengeringan dan ventilasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk dengan mengurangi kelembapan berlebih pada produk garam, mencegah pembentukan gumpalan. Kekurangan, yang pertama, kerentanan terhadap lingkungan. Paparan bahan kimia korosif dapat merusak komponen blower, terutama yang terbuat dari logam. Yang kedua, pemeliharaan yang intensif. Bagian-bagian seperti bantalan, impeller, dan seal seringkali mengalami keausan akibat gesekan dan paparan bahan partikulat. Yang ketiga, bising, di mana operasional blower dapat menghasilkan kebisingan tinggi sehingga akan mengganggu lingkungan kerja. Next. Selanjutnya ada heater. Heater digunakan untuk memanaskan larutan brine di dalam evaporator menggunakan uap air yang dihasilkan oleh boiler. Pertama, uap panas dialirkan dalam tabung pemanas evaporator dan akan memindahkan panas ke larutan brine. Tiga, pemanasan meningkatkan suhu larutan menyebabkan air dalam larutan brine menguap dan meningkatkan konsentrasi garam. Next. Faktor yang pertama yaitu jenis dan kualitas garam, di mana kandungan zat pengotor dalam larutan garam dapat mempengaruhi efisiensi pemanas dan potensi pembentukan kerak pada heater. Yang kedua, suhu dan tekanan operasional. Suhu dan tekanan yang diterapkan dalam heater harus sesuai dengan kebutuhan proses kristalisasi untuk mendapatkan hasil optimal. Ketiga, desain heater. Desain yang tepat misalnya seperti cell and tube
atau plate heater akan mempengaruhi kemampuan transfer panas dan distribusi suhu secara merata dalam larutan garam. Selanjutnya kelebihan. Yang pertama, efisiensi penguapan. Heater membantu meningkatkan laju penguapan air dari larutan garam sehingga mempercepat proses kristalisasi garam. Kedua, kontrol suhu yang tepat. Heater memungkinkan kontrol yang tepat terhadap suhu yang penting untuk menjaga suhu optimal dalam proses pengkristalan garam. Ketiga, penghematan waktu. Dengan heater, waktu produksi garam dapat dipercepat dibandingkan dengan penguapan alami. Selanjutnya, kekurangan yang pertama yaitu biaya energi tinggi. Penggunaan heater dalam skala besar mengkonsumsi energi dalam jumlah besar dan meningkatkan biaya operasional. Dua, potensi korosi. Pemanasan pada larutan garam dapat menyebabkan korosi pada peralatan jika bahan konstruksi tidak tahan terhadap garam. Yang ketiga yaitu pemeliharaan yang intensif. Sistem pemanas sering membutuhkan perawatan rutin terutama jika terjadi penumpukan kerak atau endapan garam yang dapat mengurangi efisiensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu crystallizer. Jadi prinsip kerja dari crystallizer sendiri itu untuk memisahkan garam dari larutan garam melalui proses penurunan suhu yang menyebabkan pembentukan kristal. Yang pertama, larutan garam suhunya diturunkan hingga mencapai kondisi supersaturasi. Larutan garam yang panas dialirkan dalam crystallizer, kemudian didinginkan secara bertahap melalui penukar panas. Selanjutnya, kemudian faktor. Faktor yang pertama yaitu desain tangki. Crystallizer dapat memiliki berbagai desain, mulai dari tangki dangkal hingga tangki silindris besar. Desain ini dapat mempengaruhi efisiensi transfer panas antara larutan dan pendingin, serta laju pembentukan kristal. Kemudian, sistem sirkulasi. Penggunaan sirkulasi eksternal atau internal dalam cooling crystallizer dapat meningkatkan laju transfer panas dan mencegah pembentukan encrustation pada permukaan perpindahan panas. Kemudian, agitasi. Keberadaan agitator dalam cooling crystallizer dapat mempengaruhi laju pembentukan kristal. Agitasi yang tepat membantu mempertahankan suspensi kristal dan meningkatkan kontak antara larutan jenuh dan kristal. Lalu kondisi operasi. Suhu operasi dan laju aliran larutan adalah faktor penting untuk menentukan laju pendinginan dan tingkat supersaturasi. Kemudian ada kelebihan. Yang pertama yaitu efisiensi energi. Memerlukan lebih sedikit energi dibandingkan dengan sistem evaporasi, sehingga mengurangi biaya produksi. Kemudian kontrol kristalisasi. Kontrol kristalisasi ini memungkinkan pengendalian ukuran dan kemurnian kristal yang lebih baik, sehingga menghasilkan produk yang lebih konsisten. Kemudian produksi kontinu. Produksi kontinu ini cocok untuk meningkatkan kapasitas produksi dan mengurangi jumlah limbah larutan yang perlu diproses ulang. Kemudian pengurangan impuritas. Dapat menghilangkan impuritas dengan cara membilas larutan yang terkontaminasi. Kemudian kekurangan pada crystallizer. Yang pertama yaitu resiko encrustation. Encrustation yaitu munculnya penumpukan kristal pada permukaan alat dan sistem perpipaan yang dapat mengganggu efisiensi dan memerlukan perawatan tambahan. Yang kedua yaitu kesulitan pengendalian nukleasi sekunder. Pengendalian pembentukan kristal tambahan bisa sulit yang dapat mempengaruhi ukuran dan pembentukan kristal. Lalu kestabilan operasi. Tantangan dalam menjaga kondisi operasi yang stabil selama proses produksi dapat menyebabkan variasi dalam produk akhir produksi. Selanjutnya, kemudian alat selanjutnya adalah centrifuge.
Centrifuge ini berfungsi untuk memisahkan padatan dari slurry setelah proses evaporasi. Jadi, material dimasukkan ke dalam centrifuge, kemudian material berputar dengan kecepatan tinggi, sehingga material terpisah berdasarkan densitas dan ukuran massanya. Setelah itu yaitu faktor dari alat centrifuge ini. Yang pertama adalah densitas sampel dan larutan. Perbedaan densitas antara partikel yang disentrifugasi dengan medium mempengaruhi laju sedimentasi partikel. Yang kedua yaitu suhu dan viskositas. Suhu mempengaruhi viskositas larutan, yang pada gilirannya mempengaruhi gerakan partikel selama proses sentrifugasi. Yang ketiga ada jarak perpindahan partikel. Jarak yang harus ditempuh partikel untuk terpisah dari medium juga penting. Semakin jauh partikel harus berpindah dari posisi awalnya ke titik pemisahan, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai pemisahan yang sempurna. Kemudian kelebihan dari centrifuge ini. Yang pertama yaitu pemisahan yang efisien. Centrifuge memungkinkan pemisahan cepat dan efisien antara padatan garam dan cairan larutan brim dengan memanfaatkan gaya sentrifuga sehingga meningkatkan produktivitas dalam produksi garam. Kemudian kualitas produk tinggi. Proses sentrifugasi menghasilkan garam yang lebih bersih dan berkualitas tinggi karena memisahkan partikel yang tidak diinginkan, termasuk zat sisa dan cairan. Yang ketiga yaitu pengurangan waktu proses. Centrifuge dapat mempercepat proses pemisahan dibandingkan metode tradisional seperti pengendapan, sehingga waktu siklus produksi dapat diminimalkan. Kemudian ada kemudahan operasi dan penghematan ruang. Setelah itu kekurangannya. Kekurangan dari centrifuge sendiri yaitu biaya investasi yang tinggi. Pembelian dan pemasangan centrifuge dapat membutuhkan investasi yang besar, yang mungkin menjadi kendala bagi beberapa pabrik garam. Kemudian biaya operasional. Biaya energi untuk mengoperasikan centrifuge bisa tinggi, terutama jika mesin bekerja pada kecepatan tinggi untuk memaksimalkan efisiensi dari pemisahan. Kemudian diperlukan perawatan rutin. Centrifuge memerlukan perawatan dan pembersihan rutin untuk menjaga performa optimal dan mencegah kerusakan yang dapat meningkatkan biaya operasional. Serta centrifuge memiliki kekurangan kerentanan terhadap kerusakan dan keterbatasan pada jenis material. Selanjutnya yaitu alat rotary dryer. Rotary dryer ini berfungsi untuk mengeringkan garam yang sudah dicuci dengan udara panas. Jadi, material masuk ke dalam rotary dryer. Kemudian drum berputar dengan dialiri panas, sehingga material pun ikut berputar. Sehingga kelembaman dari material menguap, sehingga terjadi lebih kering. Faktor dari rotary dryer. Yang pertama yaitu ukuran dan bentuk kristal garam. Garam yang lebih halus atau kristal yang lebih kecil akan lebih mudah kering dibandingkan dengan kristal yang lebih besar. Yang kedua yaitu suhu udara pengering. Pengaturan suhu dilakukan dengan hati-hati. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kristal garam mengalami kerusakan struktural atau mempengaruhi kualitas garam. Yang ketiga yaitu kecepatan aliran udara. Dalam rotary dryer,
aliran udara yang cepat meningkatkan laju pengeringan garam. Namun, jika terlalu cepat, kristal garam yang ringan bisa terbawa oleh aliran udara dan terbuang, sehingga mengurangi hasil dari produksi. Kemudian ada kelembapan awal garam, desain rotary dryer, serta lama waktu pengeringan. Lalu, kelebihan dari alat rotary dryer. Yang pertama yaitu pengeringan yang cepat dan efisien. Rotary dryer mampu mengeringkan kristal garam dalam jumlah besar serta efisien dan cepat, memastikan proses produksi berjalan secara kontinu sehingga memenuhi permintaan pasar. Yang kedua, fleksibilitas untuk berbagai ukuran kristal garam. Mesin ini dapat digunakan untuk mengeringkan garam dengan berbagai ukuran kristal, baik garam yang kecil maupun garam yang besar, sehingga meningkatkan fleksibilitas operasional. Yang ketiga yaitu penggunaan energi yang efisien. Jika didesain dan dioperasikan dengan benar, rotary dryer dapat mengoptimalkan penggunaan energi untuk pengeringan garam dalam jumlah besar. Rotary dryer dapat beroperasi secara kontinu dan dalam skala besar juga. Kekurangannya yaitu konsumsi energi yang tinggi. Rotary dryer tetap memerlukan energi dalam jumlah besar, terutama jika digunakan untuk produksi garam dalam skala besar. Ini dapat meningkatkan biaya operasional yang tinggi. Setelah itu, potensi kerusakan kristal garam. Pengaturan suhu yang tidak tepat dapat menyebabkan kristal garam rusak atau berubah bentuk. Kristal garam yang terlalu kering dapat menjadi rapuh dan mudah hancur. Kemudian, ukuran alat yang besar. Rotary dryer memerlukan ruang yang cukup besar dalam fasilitas industri. Hal ini bisa menjadi tantangan bagi pabrik yang memiliki keterbatasan ruang. Selanjutnya, alat selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada rotary cooler. Rotary cooler sendiri memiliki fungsi untuk mendinginkan material setelah proses pengeringan. Prinsip kerjanya, material masuk ke dalam tabung silinder, kemudian berputar, dialiri dengan udara dingin, kemudian materi ikut berputar, padatan siap untuk tahap pengemasan. Selanjutnya,
faktor-faktor yang mempengaruhi rotary yang keluar dari dryer mempengaruhi efisiensi pendinginan. Semakin tinggi suhu awal, semakin lama waktu pendinginan yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, kecepatan aliran udara pendingin. Udara dingin yang masuk ke dalam rotary cooler akan membawa panas dari garam. Kecepatan aliran udara yang optimal sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara waktu tinggal material dan efisiensi pendinginan. Kemudian yang ketiga, ukuran dan distribusi partikel garam. Partikel garam yang lebih kecil cenderung lebih cepat dingin dibandingkan partikel yang lebih besar. Kemudian lama waktu pendinginan. Lama waktu pendinginan mempengaruhi material untuk lebih cepat dingin. Kemudian ada kelebihan dari rotary cooler. Yang pertama, mendinginkan garam secara efisien. Rotary cooler mampu mendinginkan garam dalam jumlah besar dengan cepat dan efisien. Kemudian, yang kedua, operasi yang berkelanjutan. Seperti rotary dryer, rotary cooler dapat beroperasi secara kontinu. Cocok untuk industri garam yang dapat memerlukan pendinginan dalam skala besar. Kemudian, mengurangi suhu untuk pengemasan awal. Setelah melalui rotary dryer, garam yang masih panas bisa mengalami perubahan kualitas jika tidak segera didinginkan. Kemudian, desain yang fleksibel. Desain yang fleksibel. Kemudian, yang kelima, perawatan yang relatif mudah. Kekurangan rotary cooler. Yang pertama, ukuran alat yang besar. Sama seperti rotary dryer, rotary cooler membutuhkan ruang yang cukup besar untuk dioperasikan. Kemudian konsumsi energi. Konsumsi energi dari rotary cooler membutuhkan energi yang besar untuk menggerakkan drum dan mengoperasikan sistem pendinginan udara. Yang ketiga, potensi pendinginan yang tidak merata. Jika desain atau kecepatan rotasi drum tidak optimal, bisa terjadi pendinginan yang tidak merata. Kemudian perlambatan dari proses produksi. Bila terjadi pendinginan yang tidak merata, maka akan menghambat proses produksi. Kemudian selanjutnya, kemudian ada alat hooper, kepadatan garam. Sebelum dilanjutkan ke proses berikutnya. Keberadaan hooper membantu mencegah tumpahan dan menjaga kebersihan area kerja sehingga mengurangi resiko debu darah dapat membahayakan kesehatan pekerja. Prinsipnya, material terjatuh setelah lolos proses sebelumnya. Kemudian material tersimpan di hopper dan material terdorong oleh pompa dan menuju ke proses selanjutnya. Faktor yang mempengaruhi hopper. Yang pertama, jenis dan karakteristik garam. Jenis dan karakteristik garam seperti ukuran, bentuk partikel dapat mempengaruhi kemudian kelembaban garam, penyumtan. Yang ketiga, sudut kemiringan hopper. Sudut kemiringan dari hopper harus cukup curam untuk mencegah penyumbatan dan memastikan aliran garam yang konsisten. Yang keempat, ukuran bukaan outlet. Ukuran bukaan outlet di desain hopper karena mempengaruhi garam yang akan masuk dan keluar. Kemudian kelebihan dari yang pertama, kapasitas penyimpanan yang signifikan. Hopper mampu menampung volume yang membantu mengurangi frekuensi pengisian ulang dan menjaga kontinuitas dalam hopper dapat dirancang dan disesuaikan dengan karakteristik spesifik dari garam, termasuk ukuran dan bentuk partikel, untuk memastikan aliran yang masuk secara optimal. Kemudian yang ketiga, pengurangan limbah. Hopper yang dirancang dengan baik dapat mengurangi jumlah garam yang
terbuang selama proses pengaliran, sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan material dan mengurangi limbah. Yang kemudian kekurangan. Yang pertama, masalah penyimpanan jangka panjang. Garam yang disimpan dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan perubahan sifat seperti penggumpalan yang dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi pengaliran. Yang kedua, penyumbatan material. Garam yang lembab dapat menggumpal dan menyebabkan penyumbatan di dalam hopper sehingga mengganggu aliran material yang akan keluar. Selanjutnya, selanjutnya ada siklus sendiri memiliki fungsi untuk memisahkan partikel pakan dua siklus, tapi meninggalkan partikel garam yang terbawa yang keluar dari rotary cooler. Prinsip kerja dari siklon yaitu partikel garam dialirkan ke ruang berbentuk kerucut. Campuran garam dengan air atau media lain mempengaruhi efektivitas dengan adapun kelebihan dari siklon. Yang pertama, desain dan pengompresian yang sederhana. Dalam industri garam, siklon yang digunakan untuk memisahkan garam dari kotoran atau partikel lain dalam proses pengeringan atau pemurnian mudah dipasang dan dioperasikan membuat ide yang efektif pemilihan. Kemudian ada kekurangan dari siklon. Yang pertama, terbatas ukuran partikel jangkauan. Siklon lebih efektif untuk memisahkan partikel garam yang lebih besar, sehingga untuk partikel halus atau debu halus dari garam efisiensinya mungkin tidak cukup tinggi. Kemudian penurunan tekanan. Penurunan tekanan yang dihasilkan oleh siklon dapat mempengaruhi efisiensi sistem keseluruhan dalam industri garam, terutama pada proses yang melibatkan aliran fluida. Kemudian yang ketiga, sensitivitas terhadap perubahan laju alir. Jika ada variasi yang signifikan dalam laju aliran umpan pada proses pengeringan atau proses pemisahan, efisiensi siklon bisa menurun. Selanjutnya, ball mill. Ball mill memiliki fungsi untuk penggilingan menjadi partikel lebih halus menggunakan bola-bola penggiling yang berputar di dalam silinder.
silinder. Volume juga yang sangat kecil. Prinsip dari ball mill sendiri adalah kemudian bola-bola yang berukuran 40 mm menumbuk garam. Kemudian garam yang bertumbuk dengan bola akan jadi api ukuran 1 mm. Selanjutnya, adapun faktor-faktor penting dalam desain ball mill. Yang pertama, ukuran maksimum material yang akan digiling. Garam yang akan digiling mungkin berukuran besar, terutama atau penambangan. Oleh karena itu, diperlukan ukuran bola penggiling yang cukup besar agar dapat memecah kristal-kristal garam kasar menjadi partikel yang lebih kecil dan halus sesuai dengan spesifikasi industri garam. Yang kedua, kehalusan produk. Dalam industri garam, kehalusan produk akhir dapat bervariasi tergantung pada aplikasi. Garam halus diperlukan untuk produk konsumen seperti garam meja, sedangkan garam kasar bisa digunakan untuk industri kimia atau pengawetan. Yang ketiga, diameter dan panjang ball mill. Kapasitas produksi industri garam yang besar memerlukan ball mill dengan diameter dan panjang yang sesuai untuk memastikan proses penggilingan yang efisien. Ball mill yang lebih besar dapat menggiling lebih banyak garam dalam satu waktu, yang penting untuk memenuhi permintaan produksi besar-besaran. Kemudian ada pun kelebihan dari ball mill. Yang pertama, cocok untuk proses penggilingan basah dan kering. Ini dapat digunakan untuk kering atau basah, tergantung pada sifat material yang diproses. Kedua, kapasitas produksi tinggi dan operasi berkelanjutan. Dengan kemampuan menggiling banyak material, Ball mill mendukung aliran material yang berkesinambungan dan berkapasitas besar. Yang kedua, konsumsi energi rendah. Gerakan berputar dari media penggiling pada ball mill mengonsumsi energi lebih sedikit selama operasi. Kemudian keempat, fleksibilitas dalam menggiling barang. Yang kelima, perawatan dan pengoperasian yang mudah. Adapun kekurangan dari ball mill. Yang pertama, biaya peralatan tinggi. Investasi awal untuk ball mill relatif tinggi, terutama untuk pabrik dengan kapasitas besar yang dapat menjadi tantangan bagi produksi skala kecil atau dengan sumber daya keuangan yang terbatas. Kedua, tidak cocok untuk penggilingan ultra halus. Ball mill memiliki keterbatasan dalam mencapai ukuran partikel yang sangat halus, sehingga kurang ideal untuk aplikasi yang membutuhkan penggilingan ultra halus. Ketiga, kebisingan dan getaran. Selama operasi, ball mill dapat menimbulkan kebisingan dan getaran yang mengganggu, terutama di lingkungan yang sensitif terhadap suara. Kemudian keempat, resiko penggilingan yang berlebihan. Selanjutnya merupakan alat vibrating skinner. Vibrating skinner berfungsi untuk memisahkan material garam berdasarkan ukuran partikelnya. Prinsipnya, yang pertama, material diletakkan di permukaan saringan yang bergetar. Kemudian, partikel yang lebih kecil dari lubang saringan akan jatuh melalui celah. Yang ketiga, partikel yang lebih besar tertinggal di atas saringan. Selanjutnya, selama ukuran dan bentuk lubang ayakan. Lubang ayakan harus disesuaikan dengan ukuran partikel yang ingin dipisahkan. Semakin kecil ukuran lubang, semakin lama waktu yang diperlukan untuk proses pemisahan. Yang kedua, ukuran dan bentuk partikel. Partikel yang lebih kecil dan membentuk bulat lebih mudah melewati ayakan dibandingkan partikel besar atau berbentuk tidak teratur. Ketiga, kadar air material. Material yang basah cenderung lebih sulit diayak karena partikel dapat saling menempel mengurangi efisiensi pemisahan. Yang keempat, kecepatan gerak ayakan. Yang kelima, sudut kemiringan ayakan. Yang keenam, intensitas getaran ayakan. Yang ketujuh, aliran material
keayakan, yang ke-8 panjang ayakan. Kelebihan dari vibrating Skinner mampu memisahkan dengan cepat dan efisien, terutama yang kedua dapat menangani berbagai jenis material. Alat ini digunakan untuk berbagai macam material, termasuk material kering, halus, kasar, bahkan material yang sulit dipisahkan. Yang ketiga, kemampuan pemisahan akurat dengan variasi ukuran lebih konsisten. Dan kekurangan dari vibrating Skinner sendiri yaitu satu, konsumsi energi yang relatif tinggi. Karena mekanisme getaran yang digunakan, alat ini membutuhkan energi yang lebih besar dibandingkan metode pemisahan manual atau alat pemisahan statis lainnya. Yang kedua, perawatan yang lebih intensif. Getaran yang dapat menyebabkan komponen mekanis mengalami kerusakan yang lebih cepat. Lingkungan seperti kadar air yang tinggi pada material atau suhu ekstrim yang dapat mempengaruhi efisiensi pengayakan. Selain itu, vibrating Skinner juga menimbulkan kebisingan yang mungkin akan mengganggu pada proses. Izin melanjutkan, di sini terdapat pelaporan hasil analisis ayakan. Kita menggunakan vibrating screener dengan mesh 9, 10, 12, 14, 16, dan 18. Pada tabel berikut didapatkan data mesh, average size milimeter, dan juga persentase fraksi massa. Dari tabel tersebut didapatkan grafik sebagai berikut, yaitu grafik hubungan rata-rata ukuran partikel dengan persentase fraksi massa. Dengan sumbu X berupa average size, yaitu rata-rata ukuran partikel milimeter, dan juga sumbu Y, yaitu persentase fraksi massa. Pelaporan proses pengayakan dilakukan dengan vibrating screener dengan total 6 mesh, yaitu 9-18 mesh. Dengan target produk berukuran 1 mm atau 18 mesh. Data pada grafik menunjukkan bahwa distribusi fraksi massa terbesar ada di mesh 10, yaitu sebesar 20,93%. Berdasarkan grafik, puncak tertinggi terdapat pada 1,524 mm dengan fraksi massa 20,9%. Material yang masih berukuran lebih besar dari 18 mesh akan diproses ulang di ball mill sampai mencapai ukuran 1 mm. Kemudian terdapat penentuan diameter partikel. Berikut merupakan tabel penentuan diameter partikel yang memiliki data diameter ayakan, berat beban tertahan, fraksi bahan tertahan, berat beban tertahan, persentase tertahan, berat beban lolos, dan persentase lolos. Yang berdasarkan tabel tersebut didapatkan grafik hubungan diameter ayakan milimeter dengan fraksi berat tertahan, di mana sumbu X berupa diameter ayakan dan sumbu Y berupa fraksi berat tertahan. Grafik tersebut mengartikan bahwa ukuran partikel fit awal memiliki mayoritas diameter 2 mm dengan rentang ukuran antara 2 hingga 2,36 mm. Oke, selanjutnya untuk kesimpulan sendiri, di sini terdapat beberapa alat yang digunakan pada industri garam. Seperti yang sebelumnya sudah disebutin, contohnya seperti conveyor, mixer tank, pompa atau evaporator, dan kondensor. Itu sudah dijelasin juga terkait faktor-faktor kelebihan dan kekurangan kenapa kita menggunakan alat tersebut ataupun spesifikasinya. Nah,
Untuk proses pemurnian garam dari pengangkutan garam kasar ke mixer tank itu direaksikan dengan larutan brine yang kemudian dialirkan ke evaporator dan menghasilkan slurry garam dan dimasukkan ke crystallizer untuk membuat garam membentuk kristal garam yang selanjutnya akan dipisahkan dari larutan melalui proses sentrifug menghasilkan garam dengan kemurnian 94,61%. Selanjutnya dikeringkan di rotary dryer dengan uap panas dari boiler. Sebelum gas sisa dipisahkan menggunakan cyclone dan didinginkan dalam rotary cooler dan digiling di ball mill untuk mencapai ukuran partikel yang diinginkan. Selanjutnya disaring menggunakan vibrating strainer dan siap untuk dikemas dengan pemurnian 98,9. Mungkin itu aja untuk pemaparan dari kelompok 3 terkait industri garam Grosok. Dan dari kelompok 3, mohon maaf jika sebelumnya terdapat kesalahan kata-kata ataupun dari kita kurang dalam pemaparan materi kayak sebesarnya. Mungkin saya tutup terkait presentasi kelompok 3 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.